Gimana cara menguatkan hati dalam keraguan memilih pasangan karena jarak jauh? Cari yang dekat-dekat. Sementara kedua orang menyarankan untuk memilih yang dekat. Saya pun memilih dekat. Usah jauh-jauh tuh payah, LDR. Payah itu. Cari yang dekat-dekat aja. Kan ada judul lagunya itu. Calonku 5 langkah dari rumah. Oh, ini cari calon jauh. Tiket pesawat, apalagi pesawat sekarang mahal. Kena asap pula lagi. Payah, cari yang dekat-dekat aja, yang mudah-mudah saja. Tapi Pak Ustaz, saya tak bisa pindah ke lain hati. Pret. Solehah dia, baik dia, sudah nikah. Nanti kita adakan acara tabligh akbar nikah masal. Setuju? Kita usul sama ke Pak Kuwa, kumpulkan kuwa, nikah masal ramai-ramai. Yang dekat-dekat aja. Untuk yang pertama yang dekat-dekat aja dulu, yang kedua nanti baru agak jauh sih. Apa boleh sebagian dari uang untuk santunan anak yatim berasal dari kotak amal diberikan juga kepada anak piatu kaum duafa? Tak bisa. Makanya buatkan satu kotak khusus kotak yatim, satu kotak khusus kotak duafa. Yang ayahnya pergi, kebetulan nama ayahnya Toib tak balik-balik. Yang satu lagi yang kebetulan ayahnya pergi merantau. Yang ini pula emaknya susah, tapi dia tak yatim. Tak boleh duit yatim ini dikasihkan kepada kita. Makanya ada satu kotak khusus kotak yatim. Sedangkan yang anaknya tidak yatim lagi, atau ayahnya tidak meninggal, atau emaknya susah, maka dia tetap diberi santunan dari kotak miskin atau kotak duafa. Baru habis CD ke sana. Banyak ini. Ini jamaah ini nampaknya balas dendam. Karena dulu saya tak datang. Bagaimana orang rajin ibadah namun sombong? Nyindir saya ini. La yadkhulul jannata, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Bagaimana cara menghilangkan sombong? Sering-sering ziarah kubur, tengok liang lahat, kau akan masuk ke dalam. Ini orang yang suka pamer Pak Ustaz. Suka pamer cincin, pamer emas, pamer duit, pamer mobil, pamer. Jangan pamer. Ada juga sebagian orang pamer, tapi sebetulnya dia mau menunjukkan supaya orang sombong itu hilang sombongnya. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong pada orang yang sombong adalah sedekah. Tapi kita dilarang untuk melaksanakan itu. Sering-sering tengok orang sakit, sering-sering tengok orang mati, supaya hilang angkuh, hilang takabbur, hilang sombong. Bagaimana yang dikatakan mati dalam sholat itu Pak Ustaz? Mutu qabla anta mutu. Matilah kamu sebelum mati. Hilangkan hawa nafsu, hilangkan keinginan, hilangkan kehendak. Maka sebelum itu kita katakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasilun nas, alladzi yusfi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ilahi anta maqsudi, yang ku maksud hanya engkau. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang ku cari. Habis itu serahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Matikan semuanya, di-off-kan semuanya. Yang di-on-kan hanya kehendak Allah SWT. Matikan kehendak kita, munculkan kehendak Allah, hilangkan kudrat iradat kita. Yang ada hanya kudrat iradat Allah SWT. Allahu Akbar. Sesuai kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih dari kemampuan. Kebanyakan ibu-ibu itu kan sering kredit barang-barang perabot. Ya, pancinya pun kredit, kompornya. Di rumah itu yang cash cuman ibu saja, yang lain lakinya pun kredit. Apakah kredit itu juga termasuk riba Pak Ustaz? Barang dan uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba, dengan syarat jangan terlambat. Karena kalau terlambat ada denda itu menjadi riba. Karena secara harga cash kredit itu beda. Pertanyaan saya mungkin sepele tapi pasti merakyat. Cari di internet, saya tulis 5 tahun yang lalu. Somat, Moroko, kredit, enter, tulis. Kalau dapat nanti share ke kawan-kawan. Print, tempel di papan pengumuman masjid, biar tahu semua. Mohon Ustaz jelaskan dalil tentang hadrah. Hadrah, kelempang. Bismillah tawassalna billah la 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 la. A'linu hadzal nikah. Kalau nikah jangan diam-diam. Umumkan depan orang banyak. Waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya dalam masjid. Wadribu alaihi biddufu. Pukulkan duf gendang. Itulah dalil memukulkan gendang. Hadis pertama. Hadis kedua. Ya Rasulullah, aku bernazar kalau kau menang perang mau kuku pukulkan gendang. Kata Nabi, pukullah.
Bernazar seorang perempuan, kalau kau menang perang, kupukulkan gendang. Pukul kita Nabi. Itu dalil boleh memukul gendang. Salawat diiringi dengan hadrah, dengan alat musik Islami. Karena ada sebagian kelompok mengatakan itu Arab. Mana pula Arab? Salawat, 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 salawat burdah, salawat diba, salawat al-barzanji, salawat simtud durar, salawat diaul lami, salawat yang dibuat oleh para ulama. Mana dalilnya boleh membuat syair? Datang seorang sahabat memuji-muji Nabi dengan syair. Fasakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Hadis riwayat Sunan Tirmidzi. Hadis takriri, boleh membuat selawat-selawat yang dibuat oleh ulama, dibacakan dengan diiringi nasyid Islami, selama tidak melakukan perbuatan maksiat campur aduk laki-laki perempuan, lalu di dalamnya ada tabarruj soleh jahiliyah, lalu di dalamnya ada pakaian sempit. Kita malam ini sengaja dipisah supaya turun rahmat Allah. Maka lanjutkan grup hadrah-hadrah ini untuk menyaingi keyboard tunggal yang meracun kucing garong. Makanya jangan lagi kalau sudah ngaji pakai keyboard tunggal juga lagi. DPRD membuatkan peraturan daerah, jam sekian stop, karena kalau tidak nanti orang mabuk jadi arena judi. Perbu, peraturan bupati, orang dari kecamatan membuatkan peraturan edaran. Maka selamatlah. Saya ceramah di Lampung Utara. Apa kata Pak Bupati Lampung Utara? Kami keluarkan perda Pak Ustaz, hanya boleh pesta nikah sampai jam 5 sore, untuk menghindari supaya malam jangan sampai ada anak muda sabu-sabu, mabuk, kelahi, tawuran, pacaran gara-gara itu. Ini grup-grup nasyid, grup-grup hadrah dibangkitkan supaya nanti ada acara walimah nikah, khitanan, kemudian akikah. Jangan lagi ada keyboard tunggal. Ini keyboard tunggal dibuat pentas tinggi-tinggi, rok pendek-pendek. Yang nonton di bawah tuh atu. Nengok rok pendek meniti air, nengok bini di samping meniti air mata. Saya tidak sholat ketika di depan di atas sajadah tiba-tiba ada kucing. Sah tak sholat ketika sholat tiba-tiba ada kucing tiduran, bahkan minta pangku pas tahiyat? Tak apa-apa, asal jangan kucing itu mencret. Kucingnya bersih, dimandikannya pakai sampo. Kadang bersih pula kucing tidur dia. Kucing itu pakai sampo, dia pakai sabun telepon. Sholat dia, ada kucing situ, pas dia tersahur, kucing itu nempel-nempel, sah. Tapi kalau kucing itu mencret, berserak-serak tainya, batal, karena ada najis. Pahala apa yang didapat seorang ketika menolong hewan atau kasih makan hewan peliharaan? Udah saya ceritakan tadi kan? Udah, bilang aja udah, habis cepat kita balik. Anjing tadi ceritanya. Sedang anjing aja boleh, apalagi kucing. Benarkah hewan bisa mendoakan manusia? Likulli ratbin kabidin ratbin sadaqah. Setiap yang hatinya basah maka ada bernilai sedekah, maka bernilai. Apakah binatang itu bisa bicara? Bisa. Mana dalilnya? Lagi tren sekarang, mana dalilnya? Kata Nabi Sulaiman, wahai pasukan bala tentara, jangan kalian jalan, stop. Kenapa Sulaiman? Karena aku mendengar panglima pasukan semut sedang memerintah semut-semut. Buka surat An-Nahl, buka surat An-Naml, surat semut. Ya ayyatuhan namlu udkhulu masakinakum. Wahai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang-sarang supaya jangan sampai diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Nabi Sulaiman tersenyum, fatabassama dhahika, tersenyum mendengar suara semut-semut. Kalau pemimpin adil, semut pun tak ada yang terinjak. Tapi kalau sudah tak adil, manusia pun banyak yang mati kelaparan. Oleh sebab itu maka binatang pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil binatang berdoa? Hadisnya riwayat dalam kitab Sunan Al-Baihaqi dalam bab Muallimun Nas Al-Khair. Guru-guru, guru MDA, guru mengaji, semua memohonkan ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah. Hatta al-hutu fil bahri, ikan-ikan dalam laut, wan namlatu fi juhriha, semut-semut dalam sarang pokok kayu. Dalam pokok kayu itu ada sarang semut, semut menjalar, berdoa untuk guru-guru mengaji. Guru fisika diangkat PNS, guru kimia dibayarkan gaji mahal, guru mengaji hidup segan mati tak mau, macam kerakap tunggu dibaca. Oleh sebab itu Basnas beri mereka bantuan, tapi malaikat mendoakan mereka. Jangan sampai doa malaikat, doa binatang-binatang kepada mereka, tapi kita malah menganiaya mereka. Dulu saya pernah berzina, sekarang saya sudah menikah dan baru-baru ini mulai mendekatkan diri pada Allah. Saya sudah mandi dan sudah taubat, sudah berusaha sholat 5 waktu. Apakah Allah mengampuni dosa saya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain itu diampunkan Allah, maka taubatlah, mesti taubat nasuha.
Apakah almarhum ayah saya mendapatkan hisab dari perbuatan saya? Ayah saya meninggal tahun ini dan apa siapa lagi saya mesti minta maaf? Orang tua diazab karena dosa anak kalau tidak mendidik anak. Karena dosa tidak mendidik anak, maka mengalir dosanya. Tapi kalau orang tua sudah memasukkan anak sekolah agama, mendidik dia, meninggal kita, anak buat dosa, maka kita tidak memikul dosanya. Dalilnya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak memikul dosa orang lain. Itu dalil. Apa hukumnya mengecat rambut? Nabi sampai ke kota Makkah dari kota Madinah. Ayah Abu Bakar namanya Abu Quhafah, rambutnya sama jenggotnya putih semua. Kata Nabi suruh celup rambutnya sama jenggotnya. Dicelup pakai inai. Inai bahasa Melayu, bahasanya daun pacar. Daun pacar digiling, nanti rambut, nanti warnanya berubah menjadi warna pink. Warna inai, warna mahogani, warna tidak sampai hitam. Kata Nabi jangan sawat, jangan pakai warna hitam, karena warna hitam itu bisa menipu. Warna lain boleh, jangan warna hitam, menipu. Kenapa menipu? Zaman dulu tidak ada akte kelahiran. Kakek-kakek umur 70 mau minang anak umur 17. Dipakai gigi palsu, dipakai hitam. Nah, sudah nikah seminggu baru nampak pangkalnya putih. Jadi kalau ada unsur menipu tak boleh. Tapi kalau tak ada unsur tipu boleh. Mana dalilnya? Karena ketika perang kata Nabi yang tua-tua boleh cat hitam, yang tua-tua cat hitam. Karena untuk perang supaya apa? Supaya musuh melihat, pasukan Muhammad anak muda semua. Padahal tua-tua pun ada. Jadi kalau ada unsur tipu haram. Kalau tak ada unsur tipu boleh. Sumbernya di mana? Kitab namanya Fatwa Al-Azhar, Fatwa Al-Azhar. Yang menulisnya namanya Syekh Atiyah Saqar dari Mesir Kairo. Pertanyaan terakhir. Ini pula kertas yang paling panjang. Dimulai ceramah 8:30, berakhir 10:30. 2 jam gitu. Patutlah kaki saya kesemutan. Hai saudara-saudara yang berdiri, kita sama-sama berdiri. Cuman kalian berdiri aja. Aku berdiri bercakap lagi. Kalian berdiri, mulut tutup pakai. Apakah menikah tanpa wali saksi penghulu itu sah Pak Ustaz? Enggak. Dalilnya, la nikaha illa biwaliin, tidak sah nikah kecuali dengan wali wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Selama nikahnya masuklah nyamuk dah. Selama nikahnya pakai tercatat kepala kantor urusan agama kecamatan, maka tidak akan mungkin terjadi. Ini kenapa bisa ada orang nikah tak pakai wali, tak pakai saksi? Karena nikah siri, jangan nikah siri. Ibu, jangan nikah siri. Anak perempuan jangan kasih nikah siri. Kalian kalau nikah siri rugi. Karena nikah siri tak ada surat. Nanti kalau dia pergi sampai mati kalian tak akan bisa cerai. Tapi kalau dia nikah sah, pergi dia 3 bulan, pergi ke pengadilan bisa digugat. Kalau tidak, seumur hidup tak kabek indak batali. Terikat tapi tak ada tali. Karena saya pernah mendengar itu boleh dilakukan hanya di kalangan tertentu, para habaib keturunan Rasulullah. Tak betul. Para habaib justru memegang sunnah Rasulullah SAW. Carilah mana ada habib nikah tak pakai wali, tak pakai saksi. Nabi ya, Nabi Muhammad SAW boleh tak pakai wali, tak pakai saksi. Tapi kita manusia biasa tidak. Bagaimana seorang telah menikah namun suami tak pernah memberi nafkah lahir batin? Sama istri sama kurang 1 tahun. Bolehkah istri menuntut haknya? Istri boleh pergi ke pengadilan. Nanti hakim yang akan memutuskan. Keluarlah sertifikat dari hakim pengadilan agama Kabupaten Pelalawan. 3. Salahkah apabila seorang anak tidak mematuhi kata orang tua, di mana orang tua ingin sang anak pacaran seperti lumrah? Ini orang tua hantu. Mestinya engkau yang melarang anakmu pacaran, Pak. Mesti kalau datang cowoknya kau suruh pulang. Ini kau pulang nyuruh pacaran. Masuk, masuk. Silakan ya. Duduk sini ya. Papa sama mama mau ke dalam. Itu sama artinya kalian dengan berzina, kalian zina. Lahir qulul jannah, tak masuk surga. Dayus. Pacaran, aku tak mau kau jadi lajang tua. Aku tak mau kau jadi panglatu, panglima lajang tua. Ini tak betul. Karena orang tua, pemimpin dan setiap orang tua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua yang mengatakan pacaranlah nak, padahal jodoh sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah rezeki tak akan ke mana? Saya malam ini mesti berangkat pulang cepat karena karena tadi belum turun hujan. Jadi maksudnya besok mau ke Jakarta mesti naik pesawatnya bukan di Pekanbaru tapi dari Padang. Pulang ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Padang. Saking buru-burunya, buru-buru mau ke sini, tengok di belakang
Rupanya tas tinggal. Cemana mau ceramah tas tinggal baju tak ada. Datang, ini saya mau jelaskan kalau sudah rezeki tak kemana. Sampai tadi datang Ustadz Fulan bin Fulan dari Tembilahan ngasih baju batik. Nah, inilah baju batik yang paling keren. Nampak? Baru saya teman, oh rupanya Abdul Somad tinggal tas bajumu. Rupanya ada baju dari Tembilahan yang mantap, lebih keren pula lagi dari baju yang mau dibawa tadi. Kalau saya pakai baju tadi, baju koko putih. Mungkin orang pematang tinggi kan Ustaz Somad bajunya itu aja. Tapi malam ini pakai batik, keren, dipakai dingin lagi karena ada kipas angin di belakang. Rezeki sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, tapi harus ada usaha. Usahanya jangan haram. Usahanya jangan haram. Maka jangan pernah takut jodoh. Kalau sudah jodoh tak akan kemana. Tapi harus ada usaha. Tapi jangan pacaran. Pergi jumpai Pak Kepala Kemenak, jumpai Ustaz kita Pak Ketua MUI, jumpai Ustaz Somad. Ustaz kan banyak jamaah Ustaz. Tolong carikan jodoh saya Pak Ustaz. Perempuan yang kaya, kebun sawitnya sejauh mata memandang, ayahnya sedang diopnami tak lama lagi mati, dia pula cantik. Kemudian pula taat beragama, hafal juz 30 Quran 30 juz. Kalau ada kasih ke saya Pak Ustaz. Kalau ada macam itu ngapain aku kasih ke kami? Bagus aku kasih sama bapak-bapak yang lain. Saya tak mau juga. Mudah-mudahan amal kita selama 2 jam malam ini bernilai amal soleh. Berubah dari pengajian menjadi amal perbuatan. Diselamatkan Allah dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Saya tukang servis kulkas. Servis antar jemput garansi. Ongkosnya rata-rata 500.000, terkadang hanya butuh modal 30.000. Bahkan bernasib baik tak keluar modal. Tapi kalau nasib kurang baik, kadang nombok. Bagaimana Ustaz dalam pandangan Islam? Selama tak ada unsur tipu, tidak ada unsur tipu, maka pekerjaanmu halal. Ada orang rusak kulkasnya. Kau pegang kulkas, begini-gini kan hidup. Dikasih orang 100.000, tak apa. Tapi jangan kau gini-gini kan. Wah, ini nampaknya harus setiap bulan datang lagi. Ada tipu. Ada tipi orang rusak. Kau pukul atas, lempang, hidup dia. Bayar. Tapi jangan kau model-model di situ belakang. Selama tak ada unsur tipu, maka perbuatan itu boleh. Tapi kalau di dalamnya ada unsur tipu, di dalamnya ada unsur zulm, aniaya, di dalamnya ada unsur warar, gambling, judi, maka haram transaksinya. Transaksi dalam Islam mestilah transaksi yang suci supaya hasilnya halal. Apa tanda kita hidup dalam keadaan istidraj? Tidak pernah sholat tapi sawitnya banyak. Tidak pernah puasa tapi rezekinya berlimpah. Tidak pernah sedekah tapi umurnya panjang. Itu namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Diulur Allah, umurnya panjang, rezekinya banyak. Supaya apa? Mendapatkan azab sengeri-ngerinya. Innallaha la yudhilul zalim. Allah mengulur orang zalim itu dengan rezeki banyak, umur panjang. Jangan heran kalau ada tetangga tak pernah sholat, tak pernah sedekah, rezekinya melimpah ruah. Itu namanya istidraj, bercampur dengan tuyul dan bayul. Apa boleh mendaftar haji dengan mengajukan kredit ke bank? Bank syariah boleh, bank konvensional riba haram. Dari mana kita bisa membedakannya? Dari akadnya. Kalau nanti ada yang menawarkan begitu, tengok akadnya dan lihat mana fatwa DSN Dewan Syariah Nasional. Kalau ada fatwa DSN, lanjutkan. Kalau tak ada fatwa DSN, pindah ke bank syariah. Bagaimana cara Ustadz ikhlas menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu buat anak dalam membangun keluarga? Ibu ikhlas karena yang ibu kandung 9 bulan 10 hari, ibu susukan 2 tahun, tidak akan mungkin bisa dibalas oleh suami dan anak ibu. Betul? Ada bapak yang bisa membayar 9 bulan 10 hari 9 juta, 2 tahun 20 juta. Tak bisa dibayar dengan uang. Bagaimana mau membayar nyawa mereka? Mereka melahirkan anak, mereka nyawa. Bukan senang melahirkan anak. Nanti kalau saya ceritakan sakitnya nggak ada yang percaya. Betul. Perempuan sekarang aja enak melahirkan anak. Macam bersin lahir. Lahir. Zaman dulu susah mereka nyawa. Oleh sebab itu tidak ada cara membalas kebaikan ibu-ibu kecuali dengan ibu ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan balas dengan surga Jannatul Firdaus. Amin. Anak-anak ibu menjadi anak penghafal Quran. 1 tahun dia khatam Quran, 1 bulan dia khatam Quran 2 kali, 1 tahun 24 kali mengalir ke makam ibu. Makanya amal yang paling mulia adalah amal menjadi seorang perempuan, kalah laki-laki.
Man a'aqun nas bi husni sohbati. Siapa orang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, summa man, ummuka, summa man, ummuka, summa man, abuka. Bapak cuma dapat 1 kali, ibu dapat 3 kali, ustaz dapat sekali. Saya kan laki-laki. Makanya banyak sekarang laki-laki mau jadi perempuan. Kok laki-laki apa perempuan? Sebenarnya perempuan terjebak di tubuh laki-laki. Bencong. Saya mau tanya dan minta pendapat bagaimana hukumnya tentang pembakaran lahan yang sengaja sehingga kita semua menghirup udara sangat tak sehat. Bagaimana cara mengatasinya dan hukum agama atau dengan hukum perundang-undangan. Orang Riau yang membakar hutan, maka dosanya kepada 6,7 juta penduduk Riau. Bagaimana dia minta maaf kepada anak yang kena ispa? Bagaimana dia minta maaf kepada anak yang meninggal kemarin, dicek dadanya ada asap hitam di dalam. Bagaimana dia mau minta maaf itu? Dalam Islam pembunuh halal darahnya. Mereka bukan membunuh satu orang. Pengedar sabu-sabu hanya membuat penderita orang kaya yang punya duit yang pakai sabu-sabu. Tapi orang membakar hutan, ular mati, kadal mati, manusia mati, anak kecil baru lahir, belum punya nama. Tadi saya dapat berita, belum punya nama sudah meninggal dunia kena asap. Kering di tenggorokan, hidung tersumbat, kepala pusing, stres. Bagaimana mereka mau minta maaf? Makanya penghuni, makanya pembakar hutan ini hukumnya yang layak adalah hukum mati. Sedangkan pecandu pengedar narkoba saya dihukum mati, apalagi pembakar hutan. Maka saya mengusulkan kepada penguasa-penguasa di negeri ini, bapak-bapak anggota legislatif, tolong kalian keluarkan, kalau mau selamat tahun depan jangan terulang lagi, keluarkan pembakar hutan, baik pengusahanya, baik pekerjanya, tangkap, buktikan, tembak mati saja. Betul? Makin banyak yang membuli saya nanti di internet. Suami saya sering cuek kepada saya, apalagi ke anak-anak, rasanya kurang perhatian kasih sayang. Ini mau bertanya apa curhat? Kalau anak sakit dan istri sakit sering tak perhatian, sehingga anak saya sering marah dengan sikap, sampai-sampai anak saya menyuruh saya untuk nikah lagi. Karena anak saya ingin punya ayah yang perhatian kasih sayang. Kalau soal memberi nafkah kewajiban seorang ayah, tapi perhatian kasih sayang. Apa dosa jika anak saya menginginkan saya nikah lagi dan saya ingin cerai karena sudah tidak kuat dengan sikap suami saya? Ibu ingat tak setelah akad nikah dulu bapak baca apa? Baca sirat ta'liq. Ingat bunyi sirat ta'liq? Jika saya meninggalkan istri saya sekian bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu saya datang ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan salah satu, maka jatuhlah salah satu kepadanya, kata bapak dulu waktu membacakan. Maka ada 5 kewajiban bapak. 5 kewajiban bapak adalah 5 hak ibu. Tahu ibu 5 hak ibu itu? 1, makan. Ibu udah dikasih makan? Sikit yang dapat. 2, ibu dikasih pakaian. Alhamdulillah, ibu sudah dikasih pakaian. Di Pekanbaru, di Jakarta, banyak perempuan yang tak dikasih pakaian sama suami. Ada yang resleting belum berpasang, ada yang kain pendek, tapi di kita semua sudah kasih pakaian. Makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal yang layak, pendidikan, perhatian. Kalau tak dapat, maka wali ibu. SP1, surat peringatan, wali memanggil. Laki Firaun, sini kau sebentar. SP1, tak juga berubah, naik SP2. Barulah dia dapat talak 1. Tapi jangan cepat-cepat, kan hati berubah. Hari ini ibu gugat, besok tiba-tiba cinta berbunga-bunga. CLBK namanya. Cucian lama belum? Keren. Saya seorang ASN. ASN ini dulu PNS. Cuman PNS namanya sudah buruk. PNS artinya pegawai ngeri sekali. Karena gajinya sedikit, korupsinya besar, neraka jahanam tempatnya. Makanya dirubah jadi ASN. Untuk persiapan masa depan ketiga anak kami beli kebun sawit dengan cara berutang di bank. Setelah mendapatkan sertifikat kebun, saya menjaminkan sertifikat kebun itu untuk membeli kebun kedua. Maka dari modalnya riba. Memasukkan sertifikat ke bank, diambil duit riba, didapatkan riba, hasilnya riba, bertambah riba, maka sampai dia anak cucu makan haram. Jadi gimana caranya nih Pak Ustaz? Bagi yang sudah melakukan ditebus. Ustaz kan PNS juga. Oh iya, saya PNS juga. Saya PNS. Pernah tak Ustaz masukkan SK Ustaz itu ke bank? Enggak. Makanya banyak orang bilang saya PNS bodoh.
Ustaz bodoh, biarlah bodoh, asal jangan makan haram. Biar nampak susah, asal jangan daripada kaya, tapi sebenarnya kita fakir, bermental fakir. Kalau dia berzikir, zikirnya tak sampai kepada Allah SWT. Kalau dia makan, makannya haram, na'udzubillah. Kalau bisa dapat ditebus, tebus balik, hindari riba. Tapi yang tak bisa, sudah terlanjur, bayar saja sampai selesai, habis jangan ulang lagi. Banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Banyak-banyak istighfar. Bagi yang bisa masih ditebus, tebus itu maksudnya berapa kemarin pinjamnya? 300. Ini aset ada dijual. Iya, jual ini bom sini, bom habis. Tak bisa Ustaz, kalau saya bom ini meledak semuanya. Itu emergensi lah. Oleh sebab itu bayar saja sampai lunas, tapi jangan ulang balik. Harga sawit sementara naik turun sehingga hasil kedua panjang ceritanya. Tak sampai hati saya membaca, nangis pula saya nanti. Apa dalil tahlilan setelah meninggal? Apakah ada dalil menjelaskan itu? Tahlilan itu isinya pertama doa. Itu isi tahlilan, doa. Allahumma firlah warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Kalau bapak ibu buat tahlilan di Pematang Tinggi untuk saya, kirim doa. Sampai tak doa untuk Abdul Somad? Sampai. Mana dalilnya doa dari Pematang Tinggi sampai? Tadi saya lewat di makam, lalu saya ucapkan salam di makam. Assalamualaikum ya Allah diyar. Sampai. Seandainya tak sampai itu apa diajarkan Nabi salam? Salam itu artinya doa untuk orang mati. Dua, tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai tak tahlil itu untuk orang mati? Sampai. Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, man halala 70 marratan, siapa yang baca tahlil 70 kali, summa ahdatsa thawabahu lil mayyit, kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk orang mati, yantafi'u bihi, sampai pahalanya. Siapa yang mengatakan tahlil tak sampai, mari namanya, kasih nama lengkap. Nanti kalau udah mati saya kirim tahlil. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih tabat. Tiga, baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi, nanti kalau ada orang meninggal dunia cepat-cepat kuburkan. Bacakan pada bagian kepalanya awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Bacakan pada bagian kakinya ujungnya sampai 3 ayat terakhir lillahi ma fis samawati sampai akhir. Begitu dikatakan Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, nanti kalau aku meninggal bacakan pada kepalaku awal Al-Baqarah, bacakan pada kaki ke ujung Al-Baqarah. Dalam kitab Ar-Ruh ditulis oleh murid Ibnu Taimiyah namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Oleh sebab itu pahala untuk orang meninggal sampai. Lalu kemudian diberikan makanan. Kalau bapak ibu kaya kasih makanan, tapi kalau tak kaya jangan kasih makanan. Kitalah yang mestinya yang membawakan makanan pada orang yang terkena musibah. Bapak jangan ngutang beras, jangan ngutang bubur kacang hijau, kami yang bawakan makanan. Tapi kalau tidak ada, ya terus makan. Tiba-tiba ini orang kaya, sawitnya banyak, maka yang punya anak, yang punya ayah, sahibul bait ini pidato. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kalian tidak perlu bawa makanan, kami sudah siapkan makanan. Pahala makanan sampai. Mana dalilnya? Saat sahabat Nabi, ibunya meninggal dunia. Lalu kemudian kata dia, ayus sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma, memberi air minum. Kalau air minum aja sampai, apalagi gulai, apalagi sampai dia bau. Gimana cara menguatkan hati dalam keraguan memilih pasangan karena jarak jauh? Cari yang dekat-dekat. Sementara kedua orang menyarankan untuk memilih yang dekat. Saya pun memilih dekat. Usah jauh-jauh itu payah. LDR. Payah itu. Cari yang dekat-dekat aja. Kan ada judul lagunya itu. Calonku 5 langkah dari rumah. Ini cari calon jauh. Tiket pesawat. Apalagi pesawat sekarang mahal. Kena asap pula lagi. Payah, cari yang dekat-dekat aja, yang mudah-mudah saja. Tapi Pak Ustaz, saya tak bisa pindah ke lain hati. Solehah dia, baik dia, udah nikah. Nanti kita adakan acara tabligh akbar nikah masal, setuju? Kita usul sama ke Pak Kuah, kumpulkan kuah, nikah masal ramai-ramai. Yang dekat-dekat aja. Untuk yang pertama yang dekat-dekat aja dulu, yang kedua nanti baru agak jauh sih. Apa boleh sebagian dari uang untuk santunan anak yatim berasal dari kotak amal diberikan juga kepada anak piatu kaum duafa? Tak bisa. Makanya buatkan satu kotak khusus kotak yatim, satu kotak khusus kotak duafa. Yang ayahnya pergi, kebetulan nama ayahnya Toib tak balik-balik.
Yang satu lagi yang kebetulan ayahnya pergi merantau, yang ini pula emaknya susah, tapi dia tak yatim. Tak boleh duit yatim ini dikasihkan ke tidak boleh. Makanya ada satu kotak khusus, kotak yatim. Sedangkan yang anaknya tidak yatim lagi, atau ayahnya tidak meninggal, atau emaknya susah, maka dia tetap diberi santunan dari kotak miskin atau kotak duafa. Baru habis CD ke sana. Banyak ini. Ini jamaah ini nampaknya balas dendam. Karena dulu saya tak datang. Bagaimana orang rajin ibadah namun sombong? Nyindir saya ini. La yadkhulul jannata, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Bagaimana cara menghilangkan sombong? Sering-sering ziarah kubur, tengok liang lahat, kau akan masuk ke dalam. Ini orang yang suka pamer Pak Ustaz. Suka pamer cincin, pamer emas, pamer duit, pamer mobil, pamer. Jangan pamer. Ada juga sebagian orang pamer, tapi sebetulnya dia mau menunjukkan supaya orang sombong itu hilang sombongnya. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong pada orang yang sombong adalah sedekah. Tapi kita dilarang untuk melaksanakan ini. Sering-sering tengok orang sakit, sering-sering tengok orang mati, supaya hilang angkuh, hilang takabbur, hilang sombong. Bagaimana yang dikatakan mati dalam sholat itu Pak Ustaz? Mutu qabla anta mutu. Matilah kamu sebelum mati. Hilangkan hawa nafsu, hilangkan keinginan, hilangkan kehendak. Maka sebelum itu kita katakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ilahi anta maqsudi, yang ku maksud hanya engkau. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang ku cari. Habis itu serahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Matikan semuanya, di-off-kan semuanya. Yang di-on-kan hanya kehendak Allah SWT. Matikan kehendak kita, munculkan kehendak Allah, hilangkan kudrat iradat kita. Yang ada hanya kudrat iradat Allah SWT. Allahu Akbar. Sesuai kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih dari kemampuan. Kebanyakan ibu-ibu itu kan sering kredit barang-barang perabot. Ya, pancinya pun kredit, kompornya. Di rumah tuh yang cash cuman ibu itu aja, yang lain lakinya pun kredit. Apakah kredit itu juga termasuk riba Pak Ustaz? Barang dan uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba, dengan syarat yang terlambat. Karena kalau terlambat ada denda itu menjadi riba. Karena secara harga cash kredit itu beda. Pertanyaan saya mungkin sepele tapi pasti merakyat. Cari di internet, saya tulis 5 tahun yang lalu. Somat, Moroko, kredit, enter, tulis. Kalau dapat nanti share ke kawan-kawan. Print, tempel di papan pengumuman masjid, biar tahu semua. Mohon Ustaz jelaskan dalil tentang hadrah. Hadrah, kelempang. Bismillah tawassalna billah la. Ahlinu hadzal nikah. Kalau nikah jangan diam-diam, umumkan depan orang banyak. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya dalam masjid. Wadribu alaihi bidufu, pukulkan duf gendang. Itulah dalil memukulkan gendang. Hadis pertama. Hadis kedua, ya Rasulullah, aku bernazar kalau kau menang perang mau aku pukulkan gendang. Kata Nabi, pukullah. Bernazar seorang perempuan, kalau kau menang perang pukulkan gendang. Pukul, kata Nabi. Itu dalil boleh memukul gendang. Salawat diiringi dengan hadrah, dengan alat musik Islami. Karena ada sebagian kelompok mengatakan itu haram. Mana pula haram? Salawat burda, salawat diba, salawat al-barzanji, salawat simtud durar, salawat diaul lami, salawat yang dibuat oleh para ulama. Mana dalilnya boleh membuat syair? Datang seorang sahabat memuji-muji Nabi dengan syair. Fasakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Hadis riwayat Sunan Tirmidzi. Hadis takriri, boleh membuat selawat-selawat yang dibuat oleh ulama, dibacakan dengan diiringi nasyid Islami, selama tidak melakukan perbuatan maksiat campur aduk laki-laki perempuan. Lalu di dalamnya ada tabarruj soleh jahiliyah, lalu di dalamnya ada pakaian sempit. Kita malam ini sengaja dipisah supaya turun rahmat Allah. Maka lanjutkan grup hadrah-hadrah ini untuk menyaingi keyboard tunggal yang meracun kucing garong malam ini. Makanya jangan lagi kalau sudah ngaji pakai keyboard tunggal juga lagi. DPRD membuatkan peraturan daerah,
jam sekian stop, karena kalau tidak nanti orang mabuk jadi arena judi. Perbo, peraturan bupati, orang dari kecamatan membuatkan peraturan edaran, maka selamatlah. Saya selama di Lampung Utara, apa kata Pak Bupati Lampung Utara? Kami keluarkan perda Pak Ustadz, hanya boleh pesta nikah sampai jam 5 sore untuk menghindari supaya malam jangan sampai ada anak muda sabu-sabu, mabuk, kelahi, tawuran, pacaran gara-gara itu. Ini grup-grup nasyid, grup-grup hadrah dibangkitkan supaya nanti ada acara walimah nikah, khitanan, kemudian akikah, jangan lagi ada keyboard tunggal. Ini keyboard tunggal dibuat pentas tinggi-tinggi, rok pendek-pendek. Yang nonton di bawah tuh nengok rok pendek meniti air, nengok bini di samping meniti air mata. Saya tidak sholat ketika di depan di atas sajadah tiba-tiba ada kucing. Sah tak sholat ketika sholat tiba-tiba ada kucing tiduran, bahkan minta pangku pas tahiyat. Tak apa-apa, asal jangan kucing itu mencret. Kucingnya bersih, dimandikannya pakai sampo. Kadang bersih pula kucing tidur dia. Kucing itu pakai sampo, dia pakai sabun telepon. Sholat dia, ada kucing situ, pas dia tersahur, kucing itu nempel-nempel, sah. Tapi kalau kucing itu mencret, berserak-serak tainya, batal, karena ada najis. Pahala apa yang didapat seorang ketika menolong hewan atau kasih makan hewan peliharaan? Udah saya ceritakan tadi kan? Udah, bilang aja udah, biar cepat kita balik. Anjing tadi ceritanya. Sedang anjing aja boleh, apalagi kucing. Benarkah hewan bisa mendoakan manusia? Likulli ratbin kabidin ratbin sadaqah. Setiap yang hatinya basah maka ada bernilai sedekah, maka bernilai. Apakah binatang itu bisa bicara? Bisa. Mana dalilnya? Lagi tren sekarang, mana dalilnya? Kata Nabi Sulaiman, wahai pasukan bala tentara, jangan kalian jalan, stop. Kenapa Sulaiman? Karena aku mendengar panglima pasukan semut sedang memerintah semut-semut. Buka surat An-Nahl, buka surat An-Naml, surat semut. Ya ayyatuhan naml udkhulu masakinakum. Wahai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang-sarang supaya jangan sampai diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Nabi Sulaiman tersenyum, fatabassama dhahika, tersenyum mendengar suara semut-semut. Kalau pemimpin adil, semut pun tak ada yang terinjak. Tapi kalau sudah tak adil, manusia pun banyak yang mati kelaparan. Oleh sebab itu maka binatang pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil binatang berdoa? Hadisnya riwayat dalam kitab Sunan Al-Baihaqi dalam bab Muallimun Nas Al-Khair. Guru MDA, guru mengaji, semua memohonkan ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah. Hatta al-hutu fil bahri, ikan-ikan dalam laut, wan namlatu fi juhriha, semut-semut dalam sarang pokok kayu. Dalam pokok kayu itu ada sarang semut, semut menjalar, berdoa untuk guru-guru mengaji. Guru fisika diangkat PNS, guru kimia dibayarkan gaji mahal, guru mengaji hidup segan mati tak mau, macam kerakap tunggu dibaca. Oleh sebab itu Basnas beri mereka bantuan, tapi malaikat mendoakan mereka. Jangan sampai doa malaikat, doa binatang-binatang kepada mereka, tapi kita malah menganiaya mereka. Dulu saya pernah berzina, sekarang saya sudah menikah dan baru-baru ini mulai mendekatkan diri pada Allah. Saya sudah mandi dan sudah taubat, sudah berusaha sholat 5 waktu. Apakah Allah mengampuni dosa saya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain itu diampunkan Allah, maka taubatlah, mesti taubat nasuha. Apakah almarhum ayah saya mendapatkan hisab dari perbuatan saya? Ayah saya meninggal tahun ini dan apa siapa lagi saya mesti minta maaf? Orang tua diazab karena dosa anak kalau tidak mendidik anak. Karena dosa tidak mendidik anak, maka mengalir dosanya. Tapi kalau orang tua sudah memasukkan anak sekolah agama, mendidik dia, meninggal kita, anak buat dosa, maka kita tidak memikul dosanya. Dalilnya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak memikul dosa orang lain. Itu dalil. Apa hukumnya mengecat rambut? Nabi sampai ke kota Makkah dari kota Madinah. Ayah Abu Bakar namanya Abu Quhafah, rambutnya sama jenggotnya putih semua. Kata Nabi suruh celup rambutnya sama jenggotnya. Dicelup pakai inai. Inai bahasa Melayu, bahasanya daun pacar. Daun pacar digiling, diikat rambut, nanti warnanya berubah menjadi warna pink. Warna inai, warna mahogani, warna tidak sampai hitam. Kata Nabi jangan sawat, jangan pakai warna hitam, karena warna hitam itu bisa menipu.
Warna lain boleh, jangan warna hitam, menipu. Kenapa menipu? Zaman dulu tidak ada akte kelahiran. Kakek-kakek umur 70 mau meminang anak umur 17. Dipakai gigi palsu, dipakai hitam. Nah, sudah nikah seminggu baru nampak pangkalnya putih. Jadi kalau ada unsur menipu tak boleh, tapi kalau tak ada unsur tipu boleh. Mana dalilnya? Karena ketika perang kata Nabi yang tua-tua boleh cat hitam, yang tua-tua cat hitam. Karena untuk perang supaya apa? Supaya musuh melihat, pasukan Muhammad anak muda semua. Padahal tua-tua pun ada. Jadi kalau ada unsur tipu haram, kalau tak ada unsur tipu boleh. Sumbernya di mana? Kitab namanya Fatwa Al-Azhar, Fatwa Al-Azhar, yang menulisnya namanya Syekh Atiyah Saqar dari Mesir Kairo. Pertanyaan terakhir, ini pula kertas yang paling panjang. Dimulai ceramah 8:30, berakhir 10:30, 2 jam gitu. Patutlah kaki saya kesemutan. Hai saudara-saudara yang berdiri, kita sama-sama berdiri. Cuman kalian berdiri aja, aku berdiri bercakap lagi. Kalian berdiri, mulut tutup pakai. Apakah menikah tanpa wali saksi pengulu itu sah Pak Ustaz? Enggak. Dalilnya, la nikaha illa biwaliin, tidak sah nikah kecuali dengan wali wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Selama nikahnya masuklah nyamuk dah. Selama nikahnya pakai tercatat kepala kantor urusan agama kecamatan, maka tidak akan mungkin terjadi. Ini kenapa bisa ada orang nikah tak pakai wali, tak pakai saksi? Karena nikah siri, jangan nikah siri. Ibu, jangan nikah siri. Anak perempuan jangan kasih nikah siri. Kalian kalau nikah siri rugi. Karena nikah siri tak ada surat. Nanti kalau dia pergi sampai mati kalian tak akan bisa cerai. Tapi kalau dia nikah sah, pergi dia 3 bulan, pergi ke pengadilan, bisa digugat. Kalau tidak, seumur hidup tak kabek indak batali, terikat tapi tak ada tali. Karena saya pernah mendengar itu boleh dilakukan hanya di kalangan tertentu, para habaib keturunan Rasulullah. Tak betul. Para habaib justru memegang sunnah Rasulullah SAW. Carilah mana ada habib nikah tak pakai wali, tak pakai saksi. Nabi ya, Nabi Muhammad SAW boleh tak pakai wali, tak pakai saksi. Tapi kita manusia biasa tidak. Bagaimana seorang telah menikah namun suami tak pernah memberi nafkah lahir batin selama istri sama kurang 1 tahun, bolehkah istri menuntut haknya? Istri boleh pergi ke pengadilan, nanti hakim yang akan memutuskan. Keluarlah sertifikat dari hakim pengadilan agama Kabupaten Pelalawan. 3. Salahkah apabila seorang anak tidak mematuhi kata orang tua, di mana orang tua ingin sang anak pacaran seperti lumrah? Ini orang tua hantu. Mestinya engkau yang melarang anakmu pacaran, Pak. Mesti kalau datang cowoknya kau suruh pulang. Ini kau pulang jangan pacaran. Masuk. Silakan ya. Duduk sini ya. Papa sama mama mau ke dalam. Itu sama artinya kalian dengan berzina. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dayus. Pacaran, aku tak mau kau jadi lajang tua. Aku tak mau kau jadi panglatu, panglima lajang tua. Ini tak betul, karena orang tua, pemimpin, dan setiap orang tua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tua yang mengatakan pacaranlah nak, padahal jodoh sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah rezeki tak akan ke mana? Saya malam ini mesti berangkat pulang cepat karena langsung, karena tadi belum turun hujan. Jadi maksudnya besok mau ke Jakarta mesti naik pesawatnya bukan di Pekanbaru tapi dari Padang. Pulang ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Padang. Saking buru-burunya, buru-buru mau ke sini, tengok di belakang, rupanya tas tinggal. Cemana mau ceramah tas tinggal baju tak ada. Datang, ini saya mau jelaskan kalau sudah rezeki tak kemana. Sampai tadi datang Ustadz Fulan bin Fulan dari Tembilahan ngasih baju batik. Nah, inilah baju batik yang paling keren. Nampak? Baru saya teman-teman, oh rupanya Abdul Somad tinggal tas bajumu. Rupanya ada baju dari Tembilahan yang mantap, lebih keren pula lagi dari baju yang mau dibawa tadi. Kalau saya pakai baju tadi, baju koko putih. Mungkin orang pematang tinggi kan Ustaz Somad bajunya itu aja. Tapi malam ini pakai batik, keren, dipakai dingin lagi karena ada kipas angin di belakang. Rezeki sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi harus ada usaha. Usahanya jangan haram.
Usaha jangan harap. Maka jangan pernah takut jodoh. Kalau sudah jodoh tak akan kemana. Tapi harus ada usaha. Tapi jangan pacaran. Pergi jumpai Pak Kepala Kemenak, jumpai Ustadz kita Pak Ketua MUI, jumpai Ustadz Somad. Ustadz kan banyak jamaah Ustadz. Tolong carikan jodoh saya Pak Ustadz. Perempuan yang kaya, kebun sawitnya sejauh mata memandang, ayahnya sedang diopnami tak lama lagi mati, dia pula cantik, kemudian pula taat beragama, hafal juz 30 Quran 30 juz. Kalau ada kasih ke saya Pak Ustadz. Kalau ada macam itu ngapain aku kasih ke kami? Bagus aku kasih sama bapak-bapak yang lain. Saya tak mau juga. Mudah-mudahan amal kita selama 2 jam malam ini bernilai amal soleh, berubah dari pengajian menjadi amal perbuatan, diselamatkan Allah dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Saya tukang servis kulkas, servis antar jemput garansi. Ongkosnya rata-rata 500.000, terkadang hanya butuh modal 30.000. Bahkan bernasib baik tak keluar modal. Tapi kalau nasib kurang baik, kadang nombok. Bagaimana Ustaz dalam pandangan Islam? Selama tak ada unsur tipu, tak ada unsur tipu, tidak ada unsur ghis tipu, maka pekerjaanmu halal. Ada orang rusak kulkasnya, kau pegang kulkas, begini-gini kan hidup. Dikasih orang 100.000, tak apa. Tapi jangan kau gini-gini kan. Wah, ini nampaknya harus setiap bulan datang lagi. Ada tipu. Ada TV orang rusak, kau pukul atas, lempar, hidup dia, bayar. Tapi jangan kau model-model di situ belakang. Selama tak ada unsur tipu, maka perbuatan itu boleh. Tapi kalau di dalamnya ada unsur ghis tipu, di dalamnya ada unsur zulm aniaya, di dalamnya ada unsur warar gambling judi, maka haram transaksinya. Transaksi dalam Islam mestilah transaksi yang suci supaya hasilnya halal. Apa tanda kita hidup dalam keadaan istidraj? Tidak pernah sholat tapi sawitnya banyak, tidak pernah puasa tapi rezekinya berlimpah, tidak pernah sedekah tapi umurnya panjang. Itu namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda, diulur Allah, umurnya panjang, rezekinya banyak, supaya apa? Mendapatkan azab sengeri-ngerinya. Innallaha la yudhilul zalim. Allah mengulur orang zalim itu dengan rezeki banyak, umur panjang. Jangan heran kalau ada tetangga tak pernah sholat, tak pernah sedekah, rezekinya melimpah ruah. Itu namanya istidraj, bercampur dengan tuyul dan bayul. Apa boleh mendaftar haji dengan mengajukan kredit ke bank? Bank syariah boleh, bank konvensional riba haram. Dari mana kita bisa membedakannya? Dari akadnya. Kalau nanti ada yang menawarkan begitu, tengok akadnya dan lihat mana fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Kalau ada fatwa DSN, lanjutkan. Kalau tak ada fatwa DSN, pindah ke bank syariah. Bagaimana cara Ustadz ikhlas menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu buat anak dalam membangun keluarga? Ibu ikhlas karena yang ibu kandung 9 bulan 10 hari, ibu susukan 2 tahun, tidak akan mungkin bisa dibalas oleh suami dan anak ibu. Betul? Ada bapak yang bisa membayar 9 bulan 10 hari 9 juta, 2 tahun 20 juta. Tak bisa dibayar dengan uang. Bagaimana mau membayar nyawa mereka? Mereka melahirkan anak, mereka nyawa. Bukan senang melahirkan anak. Nanti kalau saya ceritakan sakitnya nggak ada yang percaya. Betul. Perempuan sekarang aja enak melahirkan anak, macam bersin lahir, lahir. Zaman dulu susah mereka nyawa. Oleh sebab itu tidak ada cara membalas kebaikan ibu-ibu kecuali dengan ibu ikhlaskan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah akan balas dengan surga Jannatul Firdaus. Amin. Anak-anak ibu menjadi anak penghafal Quran. 1 tahun dia khatam Quran, 1 bulan dia khatam Quran 2 kali, 1 tahun 24 kali mengalir ke makam ibu. Makanya amal yang paling mulia adalah amal menjadi seorang perempuan, kalah laki-laki. Man a'qan nas bi husni sohbati. Siapa orang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, summa man, ummuka, summa man, ummuka, summa man, abuka. Bapak cuma dapat 1 kali, ibu dapat 3 kali. Ustaz dapat sekali, saya kan laki-laki. Makanya banyak sekarang laki-laki mau jadi perempuan. Kok laki-laki apa perempuan? Sebenarnya perempuan terjebak di tubuh laki-laki. Bencong. Saya mau tanya dan minta pendapat bagaimana hukumnya tentang pembakaran lahan yang sengaja sehingga kita semua menghirup udara sangat tak sehat. Bagaimana cara mengatasinya dan hukum agama atau dengan hukum perundang-undangan? Orang Riau yang membakar hutan, maka dosanya kepada 6,7 juta penduduk Riau. Bagaimana dia minta maaf kepada anak yang kena ispa? Bagaimana dia minta maaf kepada anak yang meninggal kemarin, dicek dadanya ada asap hitam di dalam?
Bagaimana dia mau minta maaf itu? Dalam Islam pembunuh halal darahnya. Mereka bukan membunuh satu orang. Pengedar sabu-sabu hanya membuat menderita orang kaya yang punya duit yang pakai sabu-sabu. Tapi orang membakar hutan, ular mati, kadal mati, manusia mati, anak kecil baru lahir, belum punya nama. Tadi saya dapat berita, belum punya nama sudah meninggal dunia kena asap. Kering di tenggorokan, hidung tersumbat, kepala pusing, stres. Bagaimana mereka mau minta maaf? Makanya penghuni, makanya pembakar hutan ini hukumnya yang layak adalah hukum mati. Sedangkan pecandu pengedar narkoba saya dihukum mati, apalagi membakar hutan. Maka saya mengusulkan kepada penguasa-penguasa di negeri ini, bapak-bapak anggota legislatif, tolong kalian keluarkan, kalau mau selamat tahun depan jangan terulang lagi, keluarkan pembakar hutan, baik pengusahanya, baik pekerjanya, tangkap, buktikan, tembak mati saja. Betul? Makin banyak yang membuli saya nanti di internet. Suami saya sering cuek kepada saya, apalagi ke anak-anak, rasanya kurang perhatian kasih sayang. Ini mau bertanya apa curhat? Kalau anak sakit dan istri sakit sering tak perhatian, sehingga anak saya sering marah dengan sikap. Sampai-sampai anak saya menyuruh saya untuk nikah lagi. Karena anak saya ingin punya ayah yang perhatian kasih sayang. Kalau soal memberi nafkah kewajiban seorang ayah, tapi perhatian kasih sayang. Apa dosa jika anak saya menginginkan saya nikah lagi dan saya ingin cerai karena sudah tidak kuat dengan sikap suami saya? Ibu ingat tak setelah akad nikah dulu bapak baca apa? Baca sirat ta'liq. Ingat bunyi sirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya sekian bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu saya datang ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan salah satu, maka jatuhlah salah satu kepadanya, kata bapak dulu waktu membacakan. Maka ada 5 kewajiban bapak. 5 kewajiban bapak adalah 5 hak ibu. Tahu ibu 5 hak ibu itu? 1, makan. Ibu udah dikasih makan? Sikitnya berapa? 2, ibu dikasih pakaian. Alhamdulillah, ibu sudah dikasih pakaian. Di Pekanbaru, di Jakarta, banyak perempuan yang tak dikasih pakaian sama suami. Ada yang resleting belum berpasang, ada yang kain pendek, tapi di kita semua sudah kasih makan. Makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal yang layak, pendidikan, perhatian. Kalau tak dapat, maka wali ibu. SP1, surat peringatan, wali memanggil. Laki Firaun, sini kau sebentar. SP1, tak juga berubah, naik SP2. Barulah dia dapat talak 1. Tapi jangan cepat-cepat, kan hati berubah. Hari ini ibu gugat, besok tiba-tiba cinta berbunga-bunga. CLBK namanya. Cucian lama belum? Keren. Saya seorang ASN. ASN ini dulu PNS. Cuman PNS namanya sudah buruk. PNS artinya pegawai ngeri sekali. Karena gajinya sedikit, korupsinya besar, neraka jahanam tempatnya. Makanya dirubah jadi ASN. Untuk persiapan masa depan ketiga anak kami beli kebun sawit dengan cara berutang di bank. Setelah mendapatkan sertifikat kebun, saya menjaminkan sertifikat kebun itu untuk membeli kebun kedua. Maka dari modalnya riba. Memasukkan sertifikat ke bank, diambil duit riba, didapatkan riba, hasilnya riba, bertambah riba, maka sampai dia anak cucu makan haram. Jadi gimana caranya nih Pak Ustaz? Bagi yang sudah melakukan ditebus. Ustaz kan PNS juga. Oh iya, saya PNS. Saya PNS. Pernah tak Ustaz masukkan SK Ustaz itu ke bank? Enggak. Makanya banyak orang bilang saya PNS bodoh. Ustaz bodoh, biarlah bodoh, asal jangan makan haram. Biar nampak susah, asal jangan daripada kaya, tapi sebenarnya kita fakir, bermental fakir. Kalau dia berzikir, zikirnya tak sampai kepada Allah SWT. Kalau dia makan, makannya haram, na'udzubillah. Kalau bisa dapat ditebus, tebus balik, hindari riba. Tapi yang tak bisa, sudah terlanjur, bayar saja sampai selesai, habis itu jangan ulang lagi. Banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Banyak-banyak istighfar. Bagi yang bisa masih ditebus, tebus itu maksudnya berapa kemarin pinjamnya? 300. Ini aset ada dijual. Iya, jual ini bom sini, bom, habis. Tak bisa Ustaz, kalau saya bom ini meledak semuanya. Itu emergensi lah. Pada itu bayar saja sampai lunas, tapi jangan ulang balik. Harga sawit sementara naik turun sehingga hasil kedua panjang ceritanya. Tak sampai hati saya membaca, nangis pula saya nanti. Apa dalil tahlilan setelah meninggal? Apakah ada dalil menjelaskan itu? Tahlilan itu isinya pertama doa.
Duisi tahlilan, doa, Allahumma firlah warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Kalau bapak ibu buat tahlilan di pematang tinggi untuk saya, kirim doa, sampai tak doa untuk Abdul Somad? Sampai. Mana dalilnya doa dari pematang tinggi sampai? Tadi saya lewat di makam, lalu saya ucapkan salam di makam, assalamualaikum ya Allah diyar, sampai. Seandainya tak sampai itu apa diajarkan Nabi? Salam itu artinya doa untuk orang mati. Dua, tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai tak tahlil itu untuk orang mati? Sampai. Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, man halala sab'ina marratan, siapa yang baca tahlil 70 kali, summa ahdatsa thawabahu lil mayyit, kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk orang mati, yantafi'u bihi, sampai pahalanya. Siapa yang mengatakan tahlil tak sampai, amari namanya, kasih nama lengkap. Nanti kalau udah mati saya kirim tahlil. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih tabat. Tiga, baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi, nanti kalau ada orang meninggal dunia cepat-cepat kuburkan. Bacakan pada bagian kepalanya awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Bacakan pada bagian kakinya ujungnya sampai 3 ayat terakhir, lillahi ma fis samawati sampai akhir. Begitu dikatakan Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, nanti kalau aku meninggal bacakan pada kepalaku awal Al-Baqarah, bacakan pada kaki ke ujung Al-Baqarah. Dalam kitab Ar-Ruh ditulis oleh murid Ibnu Taimiyah namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Oleh sebab itu pahala untuk orang meninggal sampai. Lalu kemudian diberikan makanan. Kalau bapak ibu kaya kasih makanan, tapi kalau tak kaya jangan kasih makanan. Kitalah yang mestinya yang membawakan makanan pada orang yang terkena musibah. Bapak jangan ngutang beras, jangan ngutang bubur kacang hijau, kami yang bawakan makanan. Tapi kalau tidak ada, ya tak usah makan. Tiba-tiba ini orang kaya, sawitnya banyak, maka yang punya anak, yang punya ayah, sahibul bait ini pidato. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kalian tidak perlu bawa makanan, kami sudah siapkan makanan. Pahala makanan sampai. Mana dalilnya? Saat sahabat Nabi, ibunya meninggal dunia. Lalu kemudian kata dia, ayus sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma, memberi air minum. Kalau air minum aja sampai, apalagi gulai, apalagi sampai dia bau. Gimana cara menguatkan hati dalam keraguan memilih pasangan karena jarak jauh? Cari yang dekat-dekat. Sementara kedua orang menyarankan untuk memilih yang dekat. Saya pun memilih dekat. Usah jauh-jauh tuh payah. LDR. Payah itu. Cari yang dekat-dekat aja. Kan ada judul lagunya itu. Calonku 5 langkah dari rumah. Ini cari calon jauh. Tiket pesawat. Apalagi pesawat sekarang mahal. Kena asap pula lagi. Payah, cari yang dekat-dekat aja, yang mudah-mudah saja. Tapi Pak Ustaz, saya tak bisa pindah ke lain hati. Pret, solehah dia, baik dia, sudah nikah. Nanti kita adakan acara tabligh akbar nikah masal, setuju? Kita usul sama ke Pak Kuah, kumpulkan kuah, nikah masal ramai-ramai. Yang dekat-dekat aja. Untuk yang pertama yang dekat-dekat aja dulu, yang kedua nanti baru agak jauh sih. Apa boleh sebagian dari uang untuk santunan anak yatim berasal dari kotak amal diberikan juga kepada anak piatu kaum duafa? Tak bisa. Makanya buatkan satu kotak khusus kotak yatim, satu kotak khusus kotak duafa. Yang ayahnya pergi, kebetulan nama ayahnya Toib tak balik-balik. Yang satu lagi yang kebetulan ayahnya pergi merantau. Yang ini pula emaknya susah, tapi dia tak yatim. Tak boleh duit yatim ini dikasihkan kepada kita. Makanya ada satu kotak khusus kotak yatim. Sedangkan yang anaknya tidak yatim lagi, atau ayahnya tidak meninggal, atau emaknya susah, maka dia tetap diberi santunan dari kotak miskin atau kotak duafa. Baru habis CD ke sana. Banyak ini. Ini jamaah ini nampaknya balas dendam. Karena dulu saya tak datang. Bagaimana orang rajin ibadah namun sombong? Nyindir saya ini. La yadkhulul jannata, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Bagaimana cara menghilangkan sombong? Sering-sering ziarah kubur, tengok liang lahat, kau akan masuk ke dalam.
Ini orang yang suka pamer Pak Ustaz. Suka pamer cincin, pamer emas, pamer duit, pamer mobil, pamer. Jangan pamer. Ada juga sebagian orang pamer, tapi sebetulnya dia mau menunjukkan supaya orang sombong itu hilang sombongnya. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong pada orang yang sombong adalah sedekah. Tapi kita dilarang untuk melaksanakan ini. Sering-sering tengok orang sakit, sering-sering tengok orang mati, supaya hilang angkuh, hilang takabur, hilang sombong. Bagaimana yang dikatakan mati dalam sholat itu Pak Ustaz? Mutu qabla anta mutu. Matilah kamu sebelum mati. Hilangkan hawa nafsu, hilangkan keinginan, hilangkan kehendak. Maka sebelum itu kita katakan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ilahi anta maqsudi. Yang ku maksud hanya engkau. Wa ridhaka matlubi. Ridhamu yang ku cari. Habis itu serahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Matikan semuanya, di-off-kan semuanya. Yang di-on-kan hanya kehendak Allah SWT. Matikan kehendak kita, munculkan kehendak Allah, hilangkan kudrat iradat kita. Yang ada hanya kudrat iradat Allah SWT. Allahu Akbar. Sesuai kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih dari kemampuan. Kebanyakan ibu-ibu itu kan sering kredit barang-barang perabot. Ya, pancinya pun kredit, kompornya. Di rumah itu yang cash cuman ibu itu aja, yang lain lakinya pun kredit. Apakah kredit itu juga termasuk riba Pak Ustaz? Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba, dengan syarat yang terlambat. Karena kalau terlambat ada denda itu menjadi riba. Karena secara harga cash kredit itu beda. Pertanyaan saya mungkin sepele tapi pasti merakyat. Cari di internet, udah saya tulis 5 tahun yang lalu. Somat, Moroko, kredit, enter, tulis. Kalau dapat nanti share ke kawan-kawan, print, tempel di papan pengumuman masjid, biar tahu semua. Mohon Ustaz jelaskan dalil tentang hadrah. Hadrah, kelempang. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Ahlinu hadzal nikah. Kalau nikah jangan diam-diam, umumkan depan orang banyak. Waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya dalam masjid. Wadribu alaihi bidufur. Pukulkan duf gendang. Itulah dalil memukulkan gendang. Hadis pertama. Hadis kedua, ya Rasulullah, aku bernazar kalau kau menang perang mau kupukulkan gendang. Kata Nabi, pukullah. Bernazar seorang perempuan, kalau kau menang perang kupukulkan gendang. Pukul kita Nabi. Itu dalil boleh memukul gendang. Salawat diiringi dengan hadrah, dengan alat musik Islami. Karena ada sebagian kelompok mengatakan itu haram. Mana pula haram? Salawat burda, salawat diba, salawat al-barzanji, salawat simtud dura, salawat diaul lami, salawat yang dibuat oleh para ulama. Mana dalilnya boleh membuat syair? Datang seorang sahabat memuji-muji Nabi dengan syair. Fasakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Hadis riwayat Sunan Tirmidzi. Hadis takriri. Boleh membuat selawat-selawat yang dibuat oleh ulama, dibacakan dengan diiringi nasyid Islami, selama tidak melakukan perbuatan maksiat campur aduk laki-laki perempuan. Lalu di dalamnya ada tabarruj soleh jahiliyah, lalu di dalamnya ada pakaian sempit. Kita malam ini sengaja dipisah supaya turun rahmat Allah. Maka lanjutkan grup hadrah-hadrah ini untuk menyaingi keyboard tunggal yang meracun kucing garong. Malam ini. Makanya jangan lagi kalau sudah ngaji pakai keyboard tunggal juga lagi. DPRD membuatkan peraturan daerah. Jam sekian stop. Karena kalau tidak nanti orang mabuk jadi arena judi. Perbu peraturan bupati. Orang dari kecamatan membuatkan peraturan edaran. Maka selamatlah. Saya ceramah di Lampung Utara. Apa kata Pak Bupati Lampung Utara? Kami keluarkan perda Pak Ustaz, hanya boleh pesta nikah sampai jam 5 sore. Untuk menghindari supaya malam jangan sampai ada anak muda sabu-sabu, mabuk, kelahi, tawuran, pacaran gara-gara itu. Ini grup-grup nasyid, grup-grup hadrah dibangkitkan supaya nanti ada acara walimah nikah, khitanan, kemudian akikah. Jangan lagi ada keyboard tunggal. Ini keyboard tunggal dibuat pentas tinggi-tinggi, rok pendek-pendek. Yang nonton di bawah tuh nengok rok pendek meniti air, nengok bini di samping meniti air mata. Saya tidak sholat ketika di depan di atas sajadah tiba-tiba ada kucing. Sah tak sholat ketika sholat tiba-tiba ada kucing tiduran, bahkan minta pangku pas tahiyat? Tak apa-apa.
Asal jangan kucing itu mencret. Kucingnya bersih, dimandikannya pakai sampo. Kadang bersih pula kucing itu dari dia. Kucing itu pakai sampo, dia pakai sabun telepon. Sholat ya, ada kucing situ. Pas dia tersahur, kucing itu nempel-nempel. Sah. Tapi kalau kucing itu mencret, berserak-serak tainya batal karena ada najis. Pahala apa yang didapat seorang ketika menolong hewan atau kasih makan hewan peliharaan? Udah saya ceritakan tadi kan? Udah. Bilang aja udah, habis cepat kita balik. Anjing tadi ceritanya. Sedang anjing aja boleh, apalagi kucing. Benarkah hewan bisa mendoakan manusia? Likulli ratbin kabidin ratbin sadaqah. Setiap yang hatinya basah maka ada bernilai sedekah, maka bernilai. Apakah binatang itu bisa bicara? Bisa. Mana dalilnya? Lagi tren sekarang, mana dalilnya? Kata Nabi Sulaiman, wahai pasukan bala tentara, jangan kalian jalan, stop. Kenapa Sulaiman? Karena aku mendengar panglima pasukan semut sedang memerintah semut-semut. Buka surat An-Nahl. Buka surat An-Naml, surat semut. Ya ayyatuhan naml udkhulu masakinakum. Wahai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang-sarang supaya jangan sampai diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Nabi Sulaiman tersenyum, fatabassama dhahika, tersenyum mendengar suara semut-semut. Kalau pemimpin adil, semut pun tak ada yang terinjak. Tapi kalau sudah tak adil, manusia pun banyak yang mati kelaparan. Oleh sebab itu maka binatang pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil binatang berdoa? Hadisnya riwayat dalam kitab Sunan Al-Baihaqi dalam bab Muallimun Nas Al-Khair. Guru-guru, guru MDA, guru mengaji, semua memohonkan ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah. Hatta al-hutu fil bahri, ikan-ikan dalam laut, wan namlatu fi juhriha, semut-semut dalam sarang pokok kayu. Dalam pokok kayu itu ada sarang semut, semut menjalar, berdoa untuk guru-guru mengaji. Guru fisika diangkat PNS, guru kimia dibayarkan gaji mahal, guru mengaji hidup segan mati tak mau macam kerakap tumbuh di batu. Oleh sebab itu Basnas beri mereka bantuan, tapi malaikat mendoakan mereka. Jangan sampai doa malaikat, doa binatang-binatang kepada mereka, tapi kita malah menganiaya mereka. Dulu saya pernah berzina, sekarang saya sudah menikah dan baru-baru ini mulai mendekatkan diri pada Allah. Saya sudah mandi dan sudah taubat, sudah berusaha sholat 5 waktu. Apakah Allah mengampuni dosa saya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain itu diampunkan Allah, maka taubatlah mesti taubat nasuha. Apakah almarhum ayah saya mendapatkan hisab dari perbuatan saya? Ayah saya meninggal tahun ini dan apa siapa lagi saya mesti minta maaf? Orang tua diazab karena dosa anak kalau tidak mendidik anak. Karena dosa tidak mendidik anak, maka mengalir dosanya. Tapi kalau orang tua sudah memasukkan anak sekolah agama, mendidik dia, meninggal kita, anak buat dosa, maka kita tidak memikul dosanya. Dalilnya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak memikul dosa orang lain. Itu dalil. Apa hukumnya mengecat rambut? Nabi sampai ke kota Makkah dari kota Madinah. Ayah Abu Bakar namanya Abu Quhafah. Rambutnya sama jenggotnya putih semua. Kata Nabi suruh celup rambutnya sama jenggotnya. Dicelup pakai inai. Inai bahasa Melayu, bahasanya daun pacar. Daun pacar digiling, diikat rambut, nanti warnanya berubah menjadi warna pink. Warna inai, warna mahogani, warna tidak sampai hitam. Kata Nabi jangan sawat, jangan pakai warna hitam, karena warna hitam itu bisa menipu. Warna lain boleh, jangan warna hitam menipu. Kenapa menipu? Zaman dulu tidak ada akte kelahiran. Kakek-kakek umur 70 mau meminang anak umur 17. Dipakai gigi palsu, dipakai hitam. Nah, sudah nikah seminggu baru nampak pangkalnya putih. Jadi kalau ada unsur menipu tak boleh, tapi kalau tak ada unsur tipu boleh. Mana dalilnya? Karena ketika perang kata Nabi yang tua-tua boleh cat hitam, yang tua-tua cat hitam. Karena untuk perang supaya apa? Supaya musuh melihat, pasukan Muhammad anak muda semua. Padahal tua-tua pun ada. Nah, jadi kalau ada unsur tipu haram. Kalau tak ada unsur tipu boleh. Sumbernya di mana? Kitab namanya Fatwa Al-Azhar, Fatwa Al-Azhar. Yang menulisnya namanya Syekh Atiyah Saqar dari Mesir Kairo. Pertanyaan terakhir, ini pula kertas yang paling panjang. Dimulai ceramah 8:30, berakhir 10:30, 2 jam gitu. Patutlah kaki saya kesemutan. Hai saudara-saudara yang berdiri, kita sama-sama berdiri. Cuman kalian berdiri aja, aku berdiri bercakap lagi. Kalian berdiri, mulut tutup pakai.
Apakah menikah tanpa wali saksi penghulu itu sah Pak Ustaz? Enggak. Dalilnya, la nikaha illa biwaliin, tidak sah nikah kecuali dengan wali wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Selama nikahnya masuklah nyamuk dah. Selama nikahnya pakai tercatat kepala kantor urusan agama kecamatan, maka tidak akan mungkin terjadi. Ini kenapa bisa ada orang nikah tak pakai wali, tak pakai saksi? Karena nikah sini, jangan nikah siri. Ibu, jangan nikah siri. Anak perempuan jangan kasih nikah siri. Kalian kalau nikah siri rugi. Karena nikah siri tak ada surat. Nanti kalau dia pergi sampai mati kalian tak akan bisa cerai. Tapi kalau dia nikah sah, pergi dia 3 bulan, pergi ke pengadilan bisa digugat. Kalau tidak, seumur hidup tak kabek indak batali. Terikat tapi tak ada tali. Karena saya pernah mendengar itu boleh dilakukan hanya di kalangan tertentu, para habaib keturunan Rasulullah. Tak betul. Para habaib justru memegang sunnah Rasulullah SAW. Carilah mana ada habib nikah tak pakai wali, tak pakai saksi. Nabi ya, Nabi Muhammad SAW boleh tak pakai wali, tak pakai saksi. Tapi kita manusia biasa tidak. Bagaimana seorang telah menikah namun suami tak pernah memberi nafkah lahir batin, sampai istri sama kurang 1 tahun, bolehkah istri menuntut haknya? Istri boleh pergi ke pengadilan, nanti hakim yang akan memutuskan. Keluarlah sertifikat dari hakim pengadilan agama Kabupaten Pelarawan. 3. Salahkah apabila seorang anak tidak mematuhi kata orang tua, di mana orang tua ingin sang anak pacaran seperti lumrah? Ini orang tua hantu. Mestinya engkau yang melarang anakmu pacaran, Pak. Mesti kalau datang cowoknya kau suruh pulang. Ini kau pulang nyuruh pacaran, masuk nak, masuk, silakan ya. Duduk sini ya. Papa sama mama mau ke dalam. Itu sama artinya kalian dengan berzina, zina. Lahir khulud jannah, tak masuk surga. Ada Yusuf. Pacaran, aku tak mau kau jadi lajang tua. Aku tak mau kau jadi panglatu, panglima lajang tua. Ini tak betul. Karena orang tua, pemimpin, dan setiap orang tua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tua yang mengatakan pacaranlah nak, padahal jodoh sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah rezeki tak akan ke mana? Saya malam ini mesti berangkat pulang cepat karena langsung, karena tadi belum turun hujan. Jadi maksudnya besok mau ke Jakarta mesti naik pesawatnya bukan di Pekanbaru tapi dari Padang. Pulang ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Padang. Saking buru-burunya, buru-buru mau ke sini, tengok di belakang, rupanya tas tinggal. Cemana mau ceramah tas tinggal baju tak ada. Datang, ini saya mau jelaskan kalau sudah rezeki tak kemana. Sampai tadi datang Ustadz Fulan bin Fulan dari Tembilahan ngasih baju batik. Inilah baju batik yang paling keren. Baru saya teman-teman, oh rupanya Abdul Somad, tinggal tas bajumu. Rupanya ada baju dari Tembilahan yang mantap, lebih keren pula lagi dari baju yang mau dibawa tadi. Kalau saya pakai baju tadi, baju koko putih. Mungkin orang pematang tinggi akan Ustaz Somad bajunya itu aja. Tapi malamnya pakai batik, keren, dipakai dingin lagi karena ada kipas angin di belakang. Rezeki sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi harus ada usaha. Usahanya jangan haram. Usahanya jangan haram. Maka jangan pernah takut jodoh. Kalau sudah jodoh tak akan kemana, tapi harus ada usaha. Tapi jangan pacaran. Pergi jumpai Pak Kepala Kemenak, jumpai Ustaz kita Pak Ketua MUI, jumpai Ustaz Somad. Ustaz kan banyak jamaah Ustaz. Tolong carikan jodoh saya Pak Ustaz. Perempuan yang kaya, kebun sawitnya sejauh mata memandang, ayahnya sedang diopnami tak lama lagi mati, dia pula cantik, kemudian pula taat beragama, hafal juz 30 Quran 30 juz. Kalau ada kasih ke saya Pak Ustaz. Kalau ada macam itu ngapain aku kasih ke kami? Bagus aku kasih sama bapak-bapak yang lain. Saya tak mau juga. Mudah-mudahan amal kita selama 2 jam malam ini bernilai amal soleh, berubah dari pengajian menjadi amal perbuatan, diselamatkan Allah dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Saya tukang servis kulkas, servis antar jemput garansi. Ongkosnya rata-rata 500.000, terkadang hanya butuh modal 30.000. Bahkan bernasib baik tak keluar modal. Tapi kalau nasib kurang baik, kadang nombok. Bagaimana Ustaz dalam pandangan Islam? Selama tak ada unsur tipu, tidak ada unsur ghis tipu, maka pekerjaanmu halal. Ada orang rusak kulkasnya. Kau pegang kulkas, begini-gini kan hidup. Dikasih orang 100.000, tak apa.
Tapi jangan kok gini-gini kan. Wah, ini nampaknya harus setiap bulan datang lagi. Ada tipu. Ada TV orang rusak. Kok pukul atas, lompat, hidup dia. Bayar. Tapi jangan kok model-model di situ belakang. Selama tak ada unsur tipu, maka perbuatan itu boleh. Tapi kalau di dalamnya ada unsur tipu, di dalamnya ada unsur